Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wad dilalata lil muslimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul aliyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru-guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama al-mukarram sahabat saya Al-Ustadz Kiai Haji Sarmin, pembina Majlis Ta'lim Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbiyallah, dan banyak sekali para asatidzat, guru-guru yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan mereka semuanya selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ustadzat, ibu-ibu, pimpinan Majlis Ta'lim, aparatur pemerintahan, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, dan saudara-saudara sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang berbahagia ini, kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka turut serta mensyiarkan agama Islam dengan memperingati seorang pemimpin revolusi dunia terbesar sepanjang zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir semua pada saat ini mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Waktu sudah menunjukkan pukul 22.30. Bagi jamaah yang sudah ngantuk, lelah, ibu-ibu yang mau pulang silakan, supaya nanti lagi ceramah jangan pada bangun pulang. Yang kuat sampai akhir saya doakan biar besok dikasih rezeki yang banyak, biar bisa umroh, biar bisa haji, biar jadi orang kaya semuanya. Amin, Allahumma amin. Para jamaah sekalian, setiap kita memperingati Maulidur Rasul, ada sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Termaktub di dalam ayat suci Al-Quran dan diabadikan.
yaitu menjelang kelahiran beliau Rasul, seorang penguasa di negeri Yaman yang akan menghancurkan Ka'bah. Dulu Ka'bah ini, Mekah dan sekitarnya, dipimpin oleh orang yang bernama Ammar. Mengalami kemajuan yang pesat. Makin banyak orang melaksanakan ibadah haji dan ziarah ke Ka'bah Baitullahil Haram. Dan pada saat itulah mulai dibagikannya roti-roti kepada para jamaah. Maka Ammar ini diberi gelar Hashim, artinya orang yang pertama kali membagikan roti-roti kepada orang yang melaksanakan haji dan ziarah ke Ka'bah Baitullah. Meninggal dunia Hashim diganti oleh putranya Syaibah. Kenapa diberi nama Syaibah? Karena waktu lahir rambutnya ubanan semua. Dipimpin oleh Syaibah, mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Bahasa modern sekarang. Maka diberi gelar Abdul Muthalib, orang tua yang bijaksana. Makin ramai, makin syiar, timbullah rasa iri hati seorang raja penguasa di negeri Yaman. Bagaimana caranya supaya orang hijrahnya pindah ke negeri Yaman? Bukan saya bilang ibu-ibu ada yang pulang. Bagaimana caranya supaya orang ziarahnya pindah ke negeri Yaman? Maka dia membuat sebuah gereja yang besar, gereja yang indah, yang diberi nama Gereja Al-Kullais. Sekarang masih ada peninggalannya di negeri Yaman. Dan dia mengirim surat kepada Raja Negus di Habasyah, penganut agama Kristen. Mendengar berita ini, orang Mekah jengkel, sakit hati. Salah satu di antara mereka dari suku Kinana berangkat ke negeri Yaman. Dia masuk ke dalam gereja, dia berak di dalam gereja. Gerejanya diberakin. Tahu sendiri orang Arab makan kambing satu berdua, setumbrak sudah sekalian. Kalau bahasa Jakarta Betawi setumbrak. Dilaporkan kepada Raja Abrahat al-Ashram kalau tadi ada seorang Arab dari suku Kinanah dari Mekah masuk ke dalam gereja dan dia berakin tuh gereja. Marahnya kayak apa itu raja? Yang tadinya mau nanti-nanti menghancurkan Ka'bah, sudah sekarang kita siapkan. Inilah yang menjadi pemicu. Berangkat pasukan Abrahat ke Makkatul Mukarramah dengan kendaraan kuda lengkap dengan perisai, dengan onta lengkap dengan tombak, pedang, anak panah, dan yang berjalan kaki tidak kurang dari 60.000 orang untuk menghancurkan Ka'bah. Dan ahli tafsir mengatakan yang terbesar adalah pasukan bala tentara gajah. Woi bocah, woi. Kurang lebih 3 km mau sampai di Ka'bah, datang azab Allah. Pasukan Abrahat yang berjumlah 60.000 orang dikasih penyakit cacar ganas, sehingga banyak yang mati. Kalau sekarang nggak ngalamin anak-anak, waktu saya kecil masih ngalamin cacar ganas ini, meringsang, panas, nggak bisa tidur, dan kalau sudah sembuh juga bopeng. Termasuk Abrahat al-Ashram itu sendiri kena penyakit cacar. Akhirnya dia pulang ke negeri Yaman, baru sampai di kota San'a dia mati karena cacar. Siapa itu? Tentaranya Allah.
Lalu bagaimana dengan pasukan bala tentara gajah? Wa arsala alaihim tayran ababil. Ini cerita yang benar, saudara-saudara. Makanya kalau kita membaca terjemah surat Al-Fil, jangan diartikan melihat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat? Salah. Kalau melihat saat ini sudah 1400 tahun yang telah lalu. Jadi terjemah yang benar, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertindak dengan pasukan bala tentara gajah yang akan menghancurkan Ka'bah? Alam yaj'al kaidahum fit tadlil, Allah menghancurkan tipu daya mereka menjadi sia-sia. Dengan apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Bukan burung ababil, salah. Nggak ada burung ababil. Ababil artinya afwaja, burung yang banyak. Kalau penyanyi dangdut ada Yunita Ababil. Emang serem juga kalau dipakai buat nama itu, saudari kalian. Dengan membawa batu dipacok satu di kaki kanan, satu di kaki kiri, satu. Tafsir Al-Imam Nawawi Al-Bantani Tanara. Semua dilempari. Dia membawa batu dari neraka sijil sehingga hancurlah mereka seperti daun dimakan ulat. Siapa itu? Tentaranya Allah. Saya hampir setiap subuh nih berdoa, tiap Jumat minta kepada Allah biar tentara seperti ini diturunkan lagi buat orang-orang yang memusuhi Islam. Amin. Buat orang-orang yang mengintimidasi Islam, memporak-porandakan Islam, memusuhi Islam, memusuhi para ulama di Indonesia terutama, biar dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Harus berjuang kita. Minimal dengan doa, saudara-saudara. Karena mereka semakin jahat. Habib Rizik gak salah apa-apa ditangkap, diadilin. Banding Sambo, emang takut ngomong Sambo semuanya, nggak apa-apa, orang dia salah. Ini tanda-tanda akhir zaman ya seperti ini. Kalau hukum sudah tidak berlaku buat orang pangkat, buat para pejabat, buat orang kaya, hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, tanda-tanda akhir zaman, saudara-saudara. Hanya kita berjuang, ulah cicing baik. Dengan apa yang bisa kita perjuangkan, minimal dengan doa, saudara-saudara. Setelah itu lahirlah seorang pemimpin dunia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti bangga. Jangan pakai tanya, udah gini hari masih tanya, apa sih dalilnya Maulid itu? Kalau ada yang nanya dalilnya Maulid, pegang leher bajunya tampol. Udah gini hari. Kita punya kambing beranak aja girang, apalagi beranak ketiga, lebih dari kebiasaan. Punya sapi beranak girang. Kita punya cucu lahir yang pertama glomoh, montok, cakep. Kata engkongnya apa? Ini cucu pertama laki, besok kambingnya 2 gue yang beliin. Kenapa tuh? Karena gembira, karena senang. Nah, Maulid sampai gini hari masih ditanya dalilnya apa. Ada lagi yang bertanya, memang benar tuh kalau lagi asraqal badru alaina, roh Nabi hadir. Benar saya bilang. Kalau asraqalnya banyak, masjid sono, musola sono, majlis taklim sono, berarti roh Nabi banyak dong. Bukan begitu pengertiannya Pak Ul. Tadi udah dijelaskan, Nabi itu anta syamsun, anta badrun. Nabi itu laksana cahaya matahari, laksana bulan purnama.
Besok kita pergi semuanya ke Ancol, di sana banyak tambak. Lihat tuh kolam pertama, kolam kedua, kolam ketiga, kolam keempat, sampai ratusan kolam tambak di sana. Ngimpleng ke bawah tuh malam bulan pertama. Di kolam pertama ada nggak tuh bulan? Ada. Kolam kedua ada nggak tuh bulan? Sampai semua kolam itu ada bulan. Itu maknanya roh Nabi hadir. Ngomong orang gini mah susah kadang-kadang. Kita udah jelasin, kita terangin, besok begitu lagi. Enggaknya ngomong sama orang gini mah gampang, pegang leher bajunya, tampol tuh kalian. Udah ginari masih ngomongin bid'ah aja. Kalau tidak ada bid'ah, tidak ada Islam di Indonesia. Saya pernah didebat sama orang UI, doktoral 5. Kenapa begitu, Pak? Kata dia, Anda tahu nggak sejarah penulisan Al-Quran? Saya di Gontor dulu kelas 3 kuliah, belajar lagi tarikh adabil lugah namanya Al-Wasit. Jadi saya paham. Nggak tahu dia. Quran itu ditulis bukan pada masa beliau Rasul. Pada masa Nabi, Quran itu adanya di daun-daun, di pelepah korma, di tulang belulang, di kulit binatang, di batu-batu, dan di hati para sahabat. Itu Al-Quran. Al-Quran mulai ditulis itu pada khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, atas usulan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dipanggillah sekretaris Nabi yang bernama Zaid bin Sabit, orang yang paling banyak mengumpulkan Al-Quran, sehingga Al-Quran boleh ditulis. Berapa lama itu? 24 tahun baru terjadi yang namanya Mushaf Utsmani. Jadi Quran itu tidak ada titiknya, tidak ada barisnya, cuma 3. Di Masjidil Haram 1, di Masjid Nabawi 1, dipegang oleh Khalifah Utsman ibnu Affan 1. Karena beliau salah satu kegemarannya adalah membaca Al-Quran, makanya beliau juga dibunuh sedang membaca Al-Quran. Sekarang masih ada di Museum Turki, saudara-saudara sekalian. Nggak bisa jawab dia. Termasuk penulisan hadis, kapan saya tanya, nggak tahu juga dia. Kalau nggak tahu jangan ngomong agama, goblok lu bukan gitu. Quran saja diberi baris itu, diberi titik baru tahun 60 Hijriah. Diberikan fathah baru tahun 160 Hijriah Quran. Dulu Quran nggak ada titik, nggak ada barisnya. Kita sekarang ada titik, ada barisnya aja salah mulu baca Quran. Apalagi nggak ada titik, nggak ada barisnya. Makanya Al-Imamul Ghazali mengatakan penulisan dalil Quran hadis itu adalah bid'ah yang diwajibkan. Bahwa kalau nggak ditulis di Quran, hilang Al-Quran, hilang itu hadis. Makanya ngaji jangan sama guru lu doangan, kunyuk. Ngaji sini sama gua, ngaji sama ustadz yang lain. Orang-orang yang begitu, Pak, dia nggak boleh ngaji sama guru lain, dia ngajinya sama gurunya aja. Lagi yang salaman dicuci, duduk, dilapin. Kita pulang sholat masjid dipel. Besok kita sembahyang aja di masjid dia, kita berakin rame-rame semuanya. Sama saya nggak ada yang berani. Maka itu orang yang datang ke tempat saya, lu jangan banyak ngomong, gue bilangin. Karena lu perlombaan Quran sama gua berdua. Lu ngaji gue jadi juri, gua ngaji lu jadi juri. Sama-sama bisa baca kitab yang ada barisnya, sama-sama bisa baca kitab yang nggak ada barisnya. Kalau mereka kan nggak belajar nahu, nggak ngerti dia Kitabun Muhammadin apa Kitabun Muhammadun, nggak tahu dia. Mubtada khobar nggak paham dia. Sama-sama bisa juga. Waktu itu saya masih muda, di bawah 40. Sekarang udah 67, cuman potongan 30. Nah bini saya muda tuh, ngikut 35 tahun. Alhamdulillah dari saudara sekalian. Umur 67, 3 tahun lagi 70, tapi potongan 30.
Waktu itu saya ajak lapangan, ngapain Pak? Berantem sama gua. Ya enggak. Sampai di mana ilmu silat lu waktu itu? Bab orang begini kalau nggak dikasih pelajaran besok begitu lagi. Orang saya sembahyang di Menteng, Bapindo, dulu yang tempat si Edi Tamsil ngerampok. Cina lagi aja rampok mah. Cina tuh rampok sudah digalian. Yang percaya kalau Cina masuk Islam mah pura-pura doang. Yang ngabisin uang negara kita Cina semua tuh. Lim Smilyong, Edi Tamsil, banyak. Yang terakhir kemarin Joko Chandra 17 triliun, kalau Lim Smilyong 76 triliun, Edi Tamsil 19 triliun. Yang dikasih enak jadi begitu. Dia udah tahu kelemahan orang-orang kita. Ya enggak? Korupsi 17 triliun, habisin 7 triliun. Pada uncang-uncang kaki tuh yang dibela sama si Pinangki jaksa perempuan. Inilah yang terjadi di negara kita Indonesia. Makanya besok memilih pemimpin biar benar, hati-hati, jangan pilih sembarangan. Kemarin si Ganjar Pranowo dapat polling cuma 14%, Prabowo dapat 9%, Anies Baswedan dapat di atas 70%. Tokoh dunia, tokoh nasional yang berhasil membangun kota Jakarta menjadi seperti Eropa, dipanggil sama KPK, ternyata dia tidak korupsi. Ini pemimpin yang bersih. Makanya besok satu aja calonnya, pilih presiden Anies Baswedan. Woi, takut amat sih lo? Jokowi jangan dipilih lagi. Enak gua ngeliat dia sudah digeliat. Emang udah habis. Ya mudah-mudahan biar sekalian dihabisin sama Allah Ta'ala. Insya ngomong takut terus ya takut terus. Ibu-ibu nih hati-hati besok dikasih jilbab aja pindah. Kasih 25.000 aja udah pilih dia aja tuh si Puan. Lagi Puan bisa apa dia? Jangan dipilih lagi yang begitu-begitu. Besok presidennya Anies Baswedan, tokoh dunia. Kalau dikasih duit jangan mau. Kalau mau diambil juga ambil, sedekahin. Ini yang jadi bikin rusak negara kita Indonesia. Saya bela Anies 5 tahun, saya nggak minta uang, rokok sebatang pun juga saya minta. Padahal paling keras ketika itu calon yang satu kan si Ahok. Apa sih bilang waktu di Kembangan, kalau Ahok jadi presiden gue yang putusin lehernya. Gue punya ilmu ngilang, gue masuk ke kamarnya gue habisin dia. Golok saya itu 5 juta saya beli, udah 40 leher sapi, masa Ahok kagak putus? Itu Anies Baswedannya duduk, saya nggak kasih pulang. Bang Anies duduk dengan saya bicara, saya bilang kalau masih dia angkat juga dia mau jadi menjadi gubernur, waktu itu dia terpidana, saya tapa 40 hari, gua nggak bakal keluar rumah. Biasanya 3 hari mati, minggu mati, apalagi 40, rata-rata mati udah. Dulu di Cirebon yang ngelarang saya, ngusir saya seminggu, saya bilang sama panitia, minggu lu telepon gua, ada apa Kiai? Udah lu jangan banyak omong, seminggu lu telepon gua. Minggu telepon, Kiai yang kemarin ngusir Kiai mati. Kan gua udah bilang lu telepon gua. Itu tempat saya Kampung Duku, banyak banyak yang saya matiin itu. Aki-aki nenek-nenek pada punya ilmu hitam, sakaratnya susah. Sakaratnya udah diimpus, makan enggak, minum enggak, berak kencing di situ seminggu, ada 2 minggu enggak mati-mati. Datang sama saya anaknya, Kiai gimana itu? Engkong saya, nenek saya. Emangnya kenapa? Udah seminggu, udah 2 minggu, sakarat nggak mati-mati. Terus ya kesian sama dia, kesian yang rawatin. Jadi lu pengen apa? Biar cepet-cepet habis katanya gitu. Ya udah lu beli aqua sono. Saya sembahyang hajat 2 rakaat, saya minta kepada Allah
nih lu minumin, lu borein tengkoknya, badannya, dadanya semua, minumin. 3 menit mati, 5 menit mati. Ada yang udah 20 tahun sakit, bininya udah habis-habisan, gelang habis, kalung, cincin, kontrakan habis semuanya. 20 tahun 3 kulit metulang. Datang sama saya sore-sore, Kiai gimana ya, saya udah nggak kuat. Berbakti sama suami sorga, ya udah habis. Lu bilang apa? Ya Kiai bikin air gimana ke caranya? Ya udah beli aqua sana. Bayang lagi aja, minta. Pas malam takbiran Idul Adha. Nih lu minumin sana, borain. Maghrib habis isya pas takbir, innalillahi. Langsung bininya telepon saya, alhamdulillah Kiai udah meninggal. Kata bininya, enggak cerita bohong ini Pak, udah banyak itu. Di luar kampung itu juga banyak yang datang ya. Ada preman-preman macam-macam, saya nggak lama ya. Senjata saya dari dulu ini ijazah dari Abuya Bustami Cisantri. Dulu jarokal dipegang sama dia hangus, dia cerita sendiri sama saya, ini abah turunin sama Abu Hanifah, tapi jangan sembarangan diberikan kepada orang oleh orang-orang yang berjuang. Jadi amanat saudara sekalian ya. Itulah yang beliau kasih kepada saya waktu beliau mau meninggal dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita hidup ini harus berjuang, apalagi ibu-ibu, orang yang paling disayang oleh beliau Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi udah diceritakan sama Kiai Munawir, dulu ibu-ibu hanya dijadikan mangsa untuk memuaskan seks saudara sekalian. Di zaman Sayyidina Umar saja masih berlaku seperti itu. Yang Sayyidina Umar naik melalui tangga, lihat ke atas, nggak ada yang berani, preman. Lihat ke dalamnya, ya Allah, ini orang lagi pada mabuk, lagi pada berzina. Kata Sayyidina Umar, hai kalian kenapa mabuk, kenapa berzina di situ? Hebat orang Arab memang Pak. Kalau aku salah cuma 1 kali, kau sudah berapa kali salah, hai Umar ibn Khattab. Begitu kata dia. Kata Sayyidina Umar, lu yang nyap, gue yang salah. Apa salahku? Kata Sayyidina Umar, yang pertama kau masuk tidak melalui pintunya, yang kedua kau tidak minta izin, yang ketiga kau adalah suuzon tajassus, yang keempat kau mencari kesalahan, dan yang kelima walaupun kau seorang Amirul Mukminin kau tidak dibenarkan itu menjadi saksi perzinahan. Kata Sayyidina Umar, benar juga ya. Emang dia kurang alim seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali memang orang alim sesudah beliau Rasul. Tidak ada Al-Quran yang diturunkan yang aku tidak tahu, kata Sayyidina Ali. Semuanya aku tahu, 6.666 ayat. Yang Sayyidina Umar waktu ditanya oleh 3 orang pendeta nggak bisa jawab, disurakin. Hai Umar bin Khattab, kalau kau khalifah, aku mau tanya kepada kau beberapa pertanyaan. Kalau kau bisa jawab berarti Islam itu benar. Baik, apa yang kau mau tanya? Apa itu gemboknya langit? Langit ada gemboknya, ada aja lu katanya. Saya jawab, diketahuan sih Umar. Apa itu gemboknya langit? Nggak tahu. Apa itu kuncinya juga nggak tahu. Itu pendeta semuanya serak, surak saudara kalian. Islam nggak benar begitu katanya. Sampai semut dengan semut kalau dia bertemu berciuman itu apa artinya? Ayam kukuruyuk semua ditanya, nggak tahu satu pun pertanyaan yang dijawab. Ada Salman Al Farisi. Kata Salman, para pendeta, kau jangan beranjak kemana-mana dulu sebelum aku kembali. Dia naik kuda terbang saudara sekalian sampai di rumah Sayyidina Ali. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Waalaikumsalam. Ada apa Salman? Tolong Amirul Mukminin. Ada apa dengan Amirul Mukminin? Amirul Mukminin lagi dikepung sama 3 pendeta, dipikir mau dibunuh. Sayyidina Ali langsung ambil rida, kayak begini rida namanya,
dari beliau Rasul dipakai, bawa pedang, berangkat bonceng. Begitu sampai dipelukin oleh Sayyidina Umar ibnu Khattab, laulaka la halaktu ana, hai Ali, kalau tidak karena engkau cilaka aku. Ada apa ya Amirul Mukminin? Ini pendeta dari tadi nanya macam, gua nggak bisa jawabnya. Kata Sayyidina Umar, hei pendeta, tanya sama aku. Kalau aku bisa jawab kau Islam, kalau tidak putus lehermu. Wah, jagoan ngomongnya enak aja. Apa itu gemboknya langit? Gemboknya langit musyrik, mensekutukan Allah. Artinya doa kita nggak bakal sampai ke arus, saudara-saudara. Kata pendeta yang satu, benar nih orang. Langsung dalam hatinya dia sudah Islam. Apa kuncinya? Kuncinya 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Oh benar ini orang. Banyak pertanyaan lagi. Yang satu belum Islam, yang dua sudah. Ada satu pertanyaan lagi aku mau tanya kepada engkau. Apa? Orang yang ditidurkan 309 tahun. Siapa nama mereka? Siapa rajanya? Di mana tempatnya? Ini saat Sayyidina Ali yang urusan kecil semua ini sama gua. 3 orang di sebelah kanan, 3 orang di sebelah kiri. Tamliho, Miksalmina, Mihoslimina, Martilius, Kasitius, Sidemius. Benar ini. Siapa rajanya? Dikianus. Di mana tempatnya? Tarsus. Apa ibu kotanya? Efesus. Ada berapa semua jumlah ashabul kahfi? Semuanya ada 8. Wasaminuhum kalbuhum. Yang ke-7 pengembala, yang ke-8 adalah anjingnya yang masuk dalam surga. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu pemuda-pemuda yang beriman. Bahkan ulama mentafsirkan mereka itu para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela meninggalkan istana yang penuh dengan kemusyrikan untuk bersembunyi ke dalam gua. Tuh belajar mestinya para ulama, para kiai, para tokoh umat Islam. Ambil hikmat falsafat daripada ashabul kahfi. Jangan jadi mubalik ngomong akhirat. Lihat duit 1 juta 2 juta jereng. Apa yang akhirat? Jual agama, jual ayat Al-Quran. Kalau kita mau maju Islam mesti begini di Indonesia. Kayaknya Amin Rais saja kemarin berpesan untuk muktamar Muhammadiyah yang ke-42 kalau nggak salah, atau 45. Ya enggak? Orang yang sering keluar masuk istana jangan dipilih untuk jadi ketua Muhammadiyah. Mudah-mudahan Pak Amin panjang umur sekalian. Ini yang merusak agama yang seperti ini. Jadi besok yang ikutin ulama yang benar. Kalau ulama bilang pilih Anies sudah, jangan berubah. Ya petot, sepenyok, sepeyang jangan dihiraukan lagi udah. Buat apa saudara sekalian? Kita sekarang saja dalam kehancuran. Hancur. Orang pintar saja berteman sama orang bodoh jadi goblok. Ya ma'ruf amin. Itu kan kiai pintar, ulama hebat itu sekalian. Gara-gara dipimpin sama Jokowi jadi goblok dia. Orang nggak punya ijazah. Kemarin di Jambi lurah nyalonin lurah nggak punya ijazah, ijazahnya beli 2,5 juta. Begitu jadi lurah ketahuan ijazahnya palsu, ditangkap tuh lurah, di penjara. Kenapa di kita banyak yang seperti itu tidak ditangkap? Ini kembali lagi kepada keadilan, saudara-saudara. Ya mah agak keras dikit nih, kalau tadi kan udah dihibur sama Ustadz. Kalau mau gua ngaji beneran ini. Kayaknya besok pilih pemimpin biar benar. Begitu ditanya ijazah nggak penting, yang penting kerja, begitu kata dia. Inilah, ya enggak. Pimpinan nenek lampir jadi susah. Tahu nenek lampir? Mega. Nenek lampir namanya itu. Dunia kalau dipimpin sama perempuan tunggu kehancurannya, saudara sekalian. Banten dipimpin sama perempuan, habis, hancur. Kemarin Jawa Timur dipimpin sama perempuan, terjadi kerusuhan gara-gara Malang kalah dengan Surabaya.
yang mati 200 orang lebih sudah sekalian. Lambat atau cepat pasti akan turun peringatan dari Allah. La yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Suatu negara, suatu bangsa dipimpin sama wanita tidak akan beruntung. Maaf ibu-ibu yang tersinggung kalau saya bicara begini. Kita aja Pak di rumah ini laki dipimpin sama perempuan susah, lu mau kemana-mana. Mau beli rokok aja susah. Enggak sebungkus dibeliin 2 batang. Makanya ar-rijal qawwamun 'alan, laki-laki pemimpin. Saudara sekalian. Hanya laki-laki pemimpin karena kelebihan yang Allah berikan berbeda dengan wanita. Yang kedua, laki-laki wajib memberikan nafkah. Apalagi pesan Nabi mau meninggal, an-nisa an-nisa an-nisa, jaga kaum perempuan, hormati kaum perempuan, hargai kaum perempuan, senengin kaum perempuan. Hanya orang laki kalau kepengen bininya cakep modalin. Laki pelitnya membini 17 setan. Daster pada sobek, anak somplak, utang peniti udah 7, masih belum diganti juga. La ilaha illallah. Jangan, perempuan itu dunia Pak, perempuan itu dunia. Jadi kalau istri cantik, laki ikut cakep, ikut cantik. Bini jelek, laki jadi ikut jelek. Bini siapa sih itu pakaiannya nggak ada bosannya dilihat, gelangnya, kalungnya, cincinnya, masya Allah pantas sih pakai. Ngomongnya sopan. Itu mah bininya Kiai Sarmin. Waduh. Ya mungkin kiai yang lain juga begitu juga. Saudara sekalian. Nah itu yang satu itu ngecaprak lu kerjaannya, sambil ngapuk-ngapuk sambil jalan. Ini bininya Hansip meren. Sorry Hansip, bukan Hansip sini, Hansip sono di laut. Kayaknya istri harus cantik. Tuh. Kata Elvi dalam lagunya apa? Jelas wanita semua sama, ingin dicinta, ingin dimanja, butuh perhatian, butuh perlindungan dari orang yang paling tersayang. Bapak-bapak dengerin nih, telepon dari sini. Urusin bini, beliin gelang, kiri kanan, kalung, cincin, pakaiin dia biar cantik dia. Kaki kalau perlu pakaiin. Cuman lihat dulu kakinya, megar apa kagak tuh jempol. Memang seperti ini kalau ngaji yang sebenarnya yang begini. Jadi ibu-ibu, memang surganya ibu-ibu itu di bawah telapak kaki suami. Kalau ustazah nggak berani pidato begini. Nah ustazah kebanyakan ngelawan sama lakinya. Kalau dia bisa nyari duit, gue nggak pakai lu juga gue bisa nyari. Gue tiap hari dapat berkat. Udah galakan dia udah. Kita ngasih duit 100 juta, dia punya duit cuma 2 juta. Duit kita 100 nggak kelihatan sama dia. Duit dia doang yang 2 juta yang kelihatan. Sono ibu-ibu di laut. Mudah-mudahan yang hadir solehah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbakti kepada suami, melakukan kebaikan, 1 baju saja dia cuci, 1000 kebaikan diberikan, 2000 dosa diampunkan oleh Allah. Makanya sama suami itu biar berbakti. Kalau malam Jumat suami baru pulang dari majelis taklim, buktikan kebaktian kita. Masuk kamar biar baunya harum, enak. Suami pulang dari masjid masuk kamar, ibu-ibu pakai remason sama balsem. Ya Allah mati si koboi. Jadi nggak semangat lagi, hilang udah. Jangan Bu, kalau melaki mah biar lenje, sama laki mah biar genit. Di kamar di rumah pakai baju yang tipis-tipis, melaki mah tidur sama laki pakai celana 3 lapis. La ilaha illallah. Jangan bikin laki bosan di rumah. Suami juga begitu, tonjolkan kesayangan kita. Ya enggak, supaya kita sehat, kuat, makannya juga yang bagus.
Daging kambing takut darah tinggi, daging sapi takut kolesterol, daging ayam gak doyan, nyusuk kagak, ngopi kagak, ngeteh kagak, air bening melulu. Dan giliran tidur sama bini meletot kiri meletot kanan, nggak ada gizinya. Ngopi orang laki bikin panjang umur, al-gahwa gua kopi bikin kuat, apalagi pakai jahe itu dikeprek masukin begitu enak. Saya sudah 45 tahun ngopi pakai jahe. Ini umur udah 67, kalau main bola sama bini nggak pernah kalah gua. Bini yang nyerah saudara sekalian. Makannya yang toyib yang bagus, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Makan apa yang ada di atas muka bumi ini yang toyib yang halal. Ini semuanya Quran, saudara-saudara sekalian. Kalau kita bapak surganya di bawah telapak kaki ibu. Bakti sama orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah terhadap ibu kamu. Istri nggak boleh melarang kalau suami mau berbakti sama ibunya, karena ini perintah di dalam Al-Quran. Di zaman Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, ada seorang laki-laki pedagang punya istri, ibunya datang. Begitu datang kata istrinya, tuh mak lu datang tuh bikin miskin gua aja katanya. Akhirnya ibunya pulang tangan hampa, nggak dikasih apa-apa. Sakit hatinya dia nggak ucap. Berangkatlah suaminya dagang, sampai di jalan dirampok, habis semua hartanya, kakinya dibuntungin, tangan dibuntungin, gara-gara meremehkan berbakti kepada orang tua. Ini banyak sekarang anak pada ngelawan, anak perawan kalau diomelin, pinteran dia. Jangan, orang tua itu sayang, hargai, hormatin orang tua. Ngomong hus saja nggak boleh. Minta duit nggak dikasih, centong melayang. Jangan, tidak boleh. Saya punya saudara 11. Saya bisa begini nih, alhamdulillah. Ibu saya dukun beranak, nurut berapa sih harganya? Susah. Saya sekolah nyeker, nggak pakai sepatu. Jauh jalan dari pasar induk ke pasar Rebo. Tamat saya ke Banten, tamat saya ke Muntilan, terus saya ke Gontor 6 tahun, nggak pernah ditengok, nggak pernah dikirimin paket. Orang-orang 60.000, 50.000 wesel, saya 10.000. Jangankan ngepas, lebih kurang terus saudara sekalian. Tapi pahit hidup saya, ini cambuk. Saya harus merubah nasib, saya harus belajar. Alhamdulillah. Ya dulu ngerasain jadi kori, tukang ngarak nganten, baca maulid. Sama itu tugas saya dari dulu. Nah, guru saya Habib Alwi Jamal Wail, bapaknya Habib Idrus. Abu Hanifah jangan ngaji melulu, pidato biar hebat. Begitu kata beliau. Ngaji tasawufnya sama Habib Abdullah, kakeknya Habib Hud. Jadi kombinasi saya bagus. Biar saya jadi mubalek waktu itu kondang, singa podium, tapi tetap saya tawadu. Karena saya belajar tasawuf sama beliau. Dalam waktu yang singkat muncul mubalek muda. Abu Hanifah dikenal, vokal, berani. Makanya dulu pertama gue duluan sebelum yang lain. Masuk kodim. Dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam saya disidang, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Pahit menjadi orang nggak sembarangan. Indal imtihan yukramul mar'u awihan. Sewaktu kamu menghadapi ujian ada dua kemungkinan. Kalau kamu kuat kamu akan tinggi, kalau tidak kamu akan jatuh. Tuh dalam syarah hikam dikatakan begitu. Kuat, keluar pidato lagi gua. Der. Tahun 93 panggil lagi kodam. Tangkep. Kalau di Kodim yang ngadilin kopral, kalau di Kodam yang ngadilin jenderal bintang 3. Pulang dikasih duit 10 juta. Allahu Akbar. Saya nggak terima, jangan ambil Pak Kiai. Buat ganti bensin 10 juta. Orang ngajar masih 250.000. Maksudnya bagus, tujuan dia merangkul, mungkin begitu. Uang saya bagi-bagi anak yatim, orang-orang miskin.
Keluar dari kodam, gua pidato lagi. Sedikit persoalannya, nggak banyak. Hei bapak-bapak, ibu-ibu, punya anak jangan 2, biar banyak. Tangkap lagi gua. Masuk Komdak 3 hari. Dari mulai Kapten Sarno SH, ya, sampai Mayor Letkol, sampai yang keempat itu Mayor Jenderal yang ngadili saya. Bermacam-macam pertanyaan. Alhamdulillah kata Pak Jenderalnya, ini Kiai pinter, hebat, katanya bisa jawab semua. Pulang Kiai, tanda tangan, selesai. Setelah itu saya berguru ke Cirebon, saya berguru ke Banten, ya. Belajar sama Kiai. Ini udah kenyang dibacokin leher ini badan. Nah, dulu memang begitu belajarnya. Nah, dikasih ilmu itu. Nah, besok-besok ada yang jahat sama gue matiin dari rumah budi kalian. Ada jawara ngancam saya. Kalau Abu Hanifah ceramah nyinggung, yang jelek-jelekin, keroyok, gebukin, matiin, gua tanggung jawab. Waduh, hebatnya orang. Daripada gua yang matiin dengan lo. Saya sembahyang minta kepada Allah 2 minggu, ya Rabb, ini manusia sudah tidak berguna buat agama dan umat. Kaf ha ya ain sad, ha mim ain sad, matikan dia. 10 hari mati sudah sekali. Ada yang mau nyoba ilmu saya? Nggak apa-apa. Udah banyak banget, udah jarang meleset udah pokoknya. Karena saya nggak maksiat. Saya nggak maksiat. Saya nggak pernah nipu orang, bohongin orang. Udah nggak ada. Saya kasih makan anak yatim, santri. Saya bersyukur dan saya berbakti sama ibu saya. Apa yang diminta nggak pernah saya bantah, dari yang kecil sampai yang paling besar. Diminta baju, saya bikinkan baju yang luar biasa. Ya. Dulu baju 200.000 udah mahal. Ibu saya bikinkan 3 setel 1 juta satu baju. Saya colong bajunya buat ukuran. Begitu pulang 5 hari mau lebaran saya bawa. Ji, baju cakep-cakep amat ini, boleh jahit. Kok sedang semua ini sama gua, boleh ngukur. Gua kan lu kagak bawa, bajunya saya colong. Pernah gak lu begitu menyal lu? Lu mah takut sama bini. nyali capung jarum. Lu apa-apa udah melengkung. Bahagia ibu saya. Lebaran kata ibu saya, dulu abah lu yang beliin daging, sekarang abah lu gak ada. Ya, gue besok lebaran daging dari mana? Udah jangan mikirin daging, itu jadi sakit. Besok saya bawain 2 hari sebelum lebaran. Minta 5 kilo saya panggul 1 paha. Baju penuh darah. Tanya, apa yang bawa Haji? Daging. Tanya minta daging. Gue mah 5 kilo aja. Gak apa-apa, lebihnya bagi-bagi sana. Bahagia ibu saya. Mau lebaran gue pengen pakai cincin. Ya nggak banyak-banyak, gue mau 5 gram aja. Duitnya mana? Ada tuh. Ya. Sama yang lain nggak mau, gua malunya mau dianterin. Masuk ke Cikini sono, jangan 5 gramnya, jelek, nggak kelihatan dipakainya. Gua nggak ada duitnya, udah jangan ngomong duit. Pakaian tuh sama gua, ambil untuk gelang tambang yang bagus yang ada matanya. Lu pakaian sama gua tuh. Berapa tuh gua bayar? Bikin kwitansinya. Ini kwitansinya taruh di dompet, bawa kalau ngaji. Orang miskin kan salah aja sudah kalian. Orang miskin masalah aja, orang miskin. Coba di sini ada orang kaya kentut, ada yang marah apa enggak? Enggak ada orang kaya marahin. Coba orang miskin kentut, goblok lu. Banyak orang lu buang di sini lu. Gitu. Jadi saya udah tahu kelakuan masyarakat. Ibu saya lagi sombong juga dipakein gelang 4 bulan di pengajian, aneh begini aja. Kasih lihat orang. Jadi tanya sama sebelahnya, nyaji gelangnya gede amat itu, asli apa enggak? Asli. Abu Hanifah anak gua yang beliin. Nih kwitansinya tuh baca. Begitu tuh sekalian. Emang udah saya tahu penyakit ibu-ibu. Enggak puas juga dia datang ke rumah nanya lagi sama saya. Bener tuh Kiai, Ustadz, ibunya Ustadz yang beliin gelang. Iya, saya yang beliin. Saya ingin membahagiakan untuk. Minta pergi haji, ayo berangkat haji. Minta ditemenin, saya temenin. Alhamdulillah 43 hari nggak sakit, sehat. Saya jaga betul ibu saya. Ini bukan sombong, biar kalian besok lebih daripada itu. Amin. Begitu maksud saya. Banyak namanya bakti, kata Uwais Al-Qarani. Kita gemblok ibu kita dari Madinah ke Mekah 1000 kali bolak-balik untuk haji, belum terbayar bakti kita kepada ibu kita. Baru cuma doa kan nggak seberapa. Coba ibu kita dulu ngidam dari kalian, makan muntah, minum muntah,
jalan muntah, lihat laki enek, lihat tetangga enek, lihat duit doang kagak enek. Ibu-ibu bener nggak tuh? Kalau lagi dia melihat duit enek nggak ibu-ibu tuh? Kagak. Aneh ya Pak ya. Orang saya aja kalau bulan ceramah suruh buka bajunya di luar, enek mau minyak wangi saya. Lalu minyak wangi ini mahal 2 juta 3 juta minyak wanginya. Bukan minyak wangi yang receh di jalanan, nggak ada seperti dia. Saya senang dadan dari plente. Lu pakaian nggak mau saya, kumel-kumel tuh nggak mau. Kayaknya orang bilang muda terus aja. Dari dulu sampai sekarang orang bilang begitu-begitu aja. Ya ditambah juga suka nyanyi, hiburan, gitu. Jadi kita menyanyi boleh, ya enggak. Boleh bisa tahlil doang kan, nyanyi haram, bid'ah. Ya tolol banget manusia. Entah-entah jadi ustadz di masjid ngaji, musola ngaji, majelis taklim ngaji, di rumah ngaji, stres, panjul. Ngaji mulu apa enggak stres? Enggak capek, setel dangdut hiburan. Dari sekalian. Nggak apa-apa, nyanyi nggak dilarang kok, hiburan. Rhoma Irama lagunya bagus-bagus, itu lagu berbakti kepada ibu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Teng 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 teng, kan gitu lagunya ya. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Teleleng, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Itu apalin bagus, nasihat dari sekalian. Banyak kita belajar dari mana saja, ada hikmahnya. Dan saudara, jangan dibilang nyanyi itu haram, joget aja kagak haram. Siapa yang bilang joget haram? Ayo debat sama gua, mana dalilnya? Kalau joget haram, ibu-ibu goyang di kasur haram. Justru cari bini yang pinter goyang. Kalau tidur sama laki di kasur nggak goyang, lu tabok pantatnya. Lu tadi ngaji goyang, lu tadi kondangan goyang pakai selop jengkung, di tidur sama gua goyang, lu kemana? Makanya urusan rumah tangga jangan diceritakan sama orang lain. Joget tidak dilarang, tak dilarang asalkan jarang-jarang, tak perlu sering-sering, tidak perlu karena joget tak penting. Berjoget boleh saja asal sopan caranya. Gembira boleh saja asal tahu batasnya. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, joget, mari joget. Benar nggak begitu lagunya? Ini Rhoma Irama. Saya sama beliau itu lebih dari saudara. Beliau bilang saya ini adik gua, saya bilang sama beliau itu abang gua. Makanya kemarin waktu operasi retina, katarak, pasang lensa, kacamata, semua Rhoma Irama yang support dananya. Ya enggak. Mudah-mudahan beliau panjang umur beri kalian. Artis yang cinta sama habaib sama ulama ya beliau. Bukan semata-mata nyanyi, dia berdakwah, berjuang. Saya kalau nyanyi begini nih 5 juta ditransfer. Saya pernah nyanyi lagu Sebujur Bangkai sampai habis saya nyanyi. Dia nangis, dia pelukin saya. Karena saya keras dianggap saya nggak suka nyanyi. Ya suka nyanyi hiburan. Nomor rekeningnya. Langsung transfer 5 juta. Nah, di sini udah berapa lagu gue nyanyi nih? Oh iya, mesti punya hiburan, makanya ngaji, belajar. Ustadz sama ustadz saling membagi ilmu, jangan saling menyalahkan, membid'ahkan. Biar kompak para ustadz, ustazah juga begitu. Kalau diundang tahlil bagi-bagi, jangan dilebok semua.
Mentang-mentang dia diundang dari mulai Fatihah, Yasin, tahlil, doa, arwah sampai doa kuntet dilebok semua sama dia. Jangan, hargai teman kita tuh Ustadz. Yang tua suruh baca pembukaan Al-Fatihah, yang kedua suruh baca Yasin, yang ketiga mimpin tahlil sama doa, ntar yang keempat doa kuntet, gitu sudah kalian. Soal rezeki mantar bagaimana sahibul bait? Kan sekarang saya ajarkan, kalau kita ngundang ustadz, perhatikan tuh ustadz. Man akramal ulama fakon akramani. Siapa yang menghargai ulama sama dengan menghargai aku, kata Nabi. Kasih tuh ustadz kiai tahlil 300.000 paling jelek udah. Syukur bisa 500. Nggak bakal miskin orang bantu kehidupan ustadz, dia orang ibadah. Saudara-saudara, kalau dikasih besar juga dia girang. Dibuka sama istrinya di rumah, abah tadi tahlil, iya. Acara apaan itu? Akekah. Mana amplopnya? Tuh lihat. Begitu dibuka 500.000, alhamdulillah. Mudah-mudahan doa abah makbul. Yang undang biar banyak rezekinya, biar kaya. Tuh anak biar sehat selama. Gitu kan ya? Coba kalau dibuka amplopnya cuma 15.000. 50.000, apa kata bininya? Abah 50.000, mudah-mudahan doa abah kagak makbul. Besok mau beli gas juga kagak dapat. Abah jangan. Perhatikan tuh ustazah, ibu-ibu yang ngajar tuh diperhatikan. Emang yang ngomong saya, kalau ustadz ini ngomong gak enak, kan gue yang ngomong. Hormati ustadz, ustazah hormatin. Kata Sayyidina Ali, man allamani harfan insya'a taqoni wa insya'a ba'an. Siapa yang mengajarkan aku satu huruf saja, berhak aku diperbudak, berhak aku diperjualbelikan oleh dia. Satu huruf itu mahal, ini ilmu saudara sekalian. Apalagi khutbah Jumat, tolong khutbah Jumat dibantu tuh ustadznya biar khotibnya semangat. Dia pakai jubah, ya nggak pakai sorban, minyak wangi, naik motor kena angin, ya nggak, kasih 500.000 paling jelek udah itu khutbah Jumat. Orang Betawi kalau megang masjid pada pelit, najis gue suruh kalian. Nggak tahu ngapa begitu, itu heran saya. Bukan duit dia padahal itu, duit masjid itu. Ya enggak, jangan bangga punya duit ratusan juta. Ustadz biar sejahtera, amin. Itu mestinya dong. Saya tuh pak, di rumah saya tuh pesantren depan masjid, lompat doang tuh. Enggak, khotib saya mah 500.000. Emang berapa kiai? Di luar 2,5 juta, 3 juta. Paling jelek 1,5 juta. Lu deket sini 1 juta dah. Kalau enggak gogah. Boleh tanya itu mana masjid. Makanya saya kalau khutbah di rumah tuh depan rumah 1 juta, yang lain masih 300, 500. Gue udah 40 tahun jadi mubalik, gopek seumur-umur. Buat apaan buat itu? Lo gue ditangkap lo pada kagak tahu ada itu. Kemarin gara-gara corona aja kita korban, ustadz semuanya. Corona, gue mah gak percaya sama corona. Itu mainan si Xi Jinping, Cina, Tiongkok. Ya enggak? Corona buka kolor demi nona. Itu dari kalian. Orang sehat masuk rumah sakit pulang mati, masuk rumah sakit sehat pulang mati. Emang kita ini terutama kiai mau dimatiin. Itu obatnya obat nyesek. Orang segar Bogor aja pulang mati, apalagi emang udah bengek tuh ustadz. Dikasih obat nyesek mati pulang. Sialan, gak kalan sialan suruh dia. Makanya saya kemarin operasi lipoma nggak di rumah sakit. Dari sekian saya di rumah, panggil dokter di rumah, infus di rumah, operasi di rumah. Ya. Itu anaknya Pak Haji Sarmin tuh kebetulan bidan. Ya, saya panggil ke rumah juga saudara sekalian untuk ikut membantu merawat saya. Kalau saya di rumah sakit mati pokoknya udah diancam saya. Siapa yang nggak kenal saya dari zaman Soeharto? Bil ambulan liwat tiap 2 menit, muing. Orang yang takut kan jadi pada down, mati akhirnya. Padahal di mobil nggak ada mayitnya, tape melulu isinya. Setan pada itu dari kalian. Ini saya menentang keras dari dulu, nggak ada sebetulnya. Kita aja pada ketakutan. Emang ini jahat betul terhadap Islam mereka ini dari kalian. Terutama kiai-kiai tokoh ini mau dimatiin. Ya besok-besok pak kalau sakit jangan ke rumah sakit, jangan. Panggilnya dokter ke rumah. Nggak apa-apa, beda dikit biarin dah, yang penting selamat kita.
Ya enggak, daripada kita punya tanggungan banyak, punya bini, punya anak, masih banyak orang membutuhkan kita. Kalau kita besok mati, Kiai Farul Razi 2 hari mati di rumah sakit, seger buger. Habis ngobrol sama saya itu 10 hari sebelumnya, canda, tawa sama saya. Ya enggak. Tahu-tahu berita innalillahi Kiai Farul Razi. Masya Allah, kehilangan betul saya, teman saya satu perjuangan. Ya enggak lama mati lagi Tengku Zulkarnain, 2 hari juga mati lagi, meninggal. Ali Jabet juga begitu. Ya, temannya Yusuf Mansur, dia mah bagus, Mansurnya peang, suri galian. Kalau gue kepret orang suri galian. Dari dulu kerjaannya begitu aja. Jangan qanaah wardo bima qasamallah takun agnan nas, ridho dengan apa yang Allah berikan, kamu akan jadi orang yang paling kaya hidup di dunia. Jangan biasa tahlil 50.000 500.000 kepengen yang 5 miliar. Jangan jadi stres kita. Syukuri apa yang Allah Ta'ala berikan. Makanya supaya ustazah pada istiqomah mari diperhatikan. Amin ya rabbal alamin. Begitu saudara sekalian cara kita belajar ilmu, supaya ilmunya bermanfaat. Saya kembali masalah bakti. Jadi itulah yang saya lakukan kepada ibu saya. Dari Mekah selesai bawa ke Madinah, 3 hari mau pulang, panggil lagi saya di sini. Besok gua pengen pakai kalung. Dari Pondok Gede ke rumah. Yang model apa? Yang dulu gua punya dijual sama abah lu. Iyalah, yuk toko mas, ambil. Yang model ini kecil, ganti yang gedean. Hidup saya seperti itu sama ibu saya, Pak. Saya senang hidup sekarang. Saya dulu naik kebo di sawah. Kalau teman saya jahil, buntutnya digituin tuh, kabur tuh kebo. Naik kebo saya susah, miskin hidup, nyelepet burung kerjaannya. Sekarang gua naik Mercy. Alhamdulillah. Begitu dong, makanya gue doain biar pada kaya semuanya, jangan miskin hidup. Dari sekalian, biar orang-orang kafir tuh ngelihat kita bingung, dia takjub. Ya saya kalau mau sembahyang Jumat pakai Mercy begini nih, kayak jubah sorban, nggak usah anak perawan, nenek-nenek pada melotot. Alhamdulillah, syukur kepada Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya saudara sekalian manusia semuanya pasti bakal kembali kepada Allah. Betul-betul. Nah makanya ibadah biar benar. Yang kita peringati pada malam hari ini orang yang paling sayang kepada kita. Kalau yang lain sayangnya sayang bonteng. Kalau ini betul-betul sayang kepada kita. Buktinya mana? Waktu Nabi ditanya oleh Allah, hai Muhammad Rasulku kekasihku, apa yang kau minta dari aku? Nabi nggak minta perempuan cantik. Nabi nggak minta jadi raja, nggak minta harta kekayaan, nggak minta dunia. Apa yang diminta kepada Allah? Aku mohon kepada kau semua umatku masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Itu permintaan Nabi. Kata Allah, keberatan umat kamu macam-macam tinggal lakunya. Ada yang udah tua masih nyekek botol, ada yang mati di atas pusar perempuan, macam-macam umat kamu itu. Sepertiga saja jangan, semua ya Rabb. Kata Allah 2/3 jangan, semua ya Rabb. Sampai Allah menerima mengabulkan permintaan Nabi. Baik aku terima kata Allah, karena kau adalah kekasihku Rasulku, semua umatku nanti akan aku masukkan ke dalam surga. Turunlah ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, baru Nabi senang. Saudara sekalian, makanya peringatan Maulid ini supaya diambil hikmahnya. Ya, pulang dari sini ya supaya ibadahnya tambah rajin. Itu ada saudara kita kaya, alhamdulillah, jangan timbul dengki hasut. Dia kaya dari mana itu ya? Perasaan gua lakinya di rumah melulu. Oh itu gelang gede-gede banget. Jangan-jangan dipiara tuyul nih. Jangan, nggak boleh buang itu. Kalau tetangga kita kaya, maju, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa kaya seperti dia, insya Allah. Begitu mestinya. Kita boleh hasud dengki hanya dalam 2 persoalan. La hasada illa fi syai'aini,
tidak boleh hasud dengki kecuali hanya dalam dua persoalan. Rajulun atahullah ilman wa huwa ya'malu bi ilmihi. Orang yang diberikan ilmu, ilmunya bermanfaat. Kalau saya nggak minum susu, saya susunya ntar malam aja sama bini. Minum air buning. Kalau ceramah minum susu lengket tenggorokan. Jadi ntar nyusun ntar aja di rumah. Tapi nggak ada luar sang enggak. Ada anak muda kain menenek-nenek mati dalam minum susunya kada luar sah. Mati sudah sekalian. Jangan kain menenek-nenek. Ya nggak, jangan. Bapak juga begitu, tinggal mati oleh istrinya kawin lagi, Pak, kawin. Jangan ditinggal sama bini, ya nggak, bertahan jadi duda. Jangan. Orang kalau jadi duda tuh bego. Jadi dongo, jadi tolol. Jalan nunduk aja gitu. Kelangak kelinguk. Jangan. Beda. Makanya dijaga tuh badan tadi makanannya. Kalau perlu jamunya minta sama saya. Kalau minum jamu saya mantep dah. Dari sekalian ember digantung nggak bakal turun. Nah iya, makanya kalau urusan ini ngomongnya laki-laki, jangan ada perempuan. Ya enggak, kita sama duit sayang sih kadang-kadang, mau beli sate aja sayang. Ya enggak, akhirnya pagi-pagi enggak makan, malamnya mencret. Jangan pelit, jangan kikir, jangan. Dah, yang kedua kita boleh hasud sama orang yang diberikan harta, hartanya disumbangkan di jalan Allah Subhanahu. Ya Allah, tuh orang kaya tapi manfaat, majlis taklim dia bangun, masjid dia bantu. Sama ustadz kalau datang tangannya murah. Begitu yang paling bagus, saudara sekalian. Boleh ngiri tuh. Kalau saya 3, Nabi bilang 2, saya 3. Saya ngiri. Kalau aki-aki 80 tahun, bininya 18 tahun, tuh gue ngiri, saudara sekalian. Combongnya apa itu dia? Nah itu. Ya, itu tetangga saya di Kampung Rambutan, bos kontrakan 72 tahun, bininya 30 tahun. Yang nikahin abang saya. Abang saya itu punya istri Ustazah Sadiah, yang suka ceramah di sini, Kampung Rambutan. Ya enggak. Abang saya nikahin yang ngarang ngantinnya dia. Nah tuh aki-aki udah 72 tahun, bininya muda, cucunya malam pengantin pertama pada ngintipin. Cucunya ada lagunya pada tengil-tengil. Kita dengerin engkong katanya. Dia lagi malam manten baru, ya Allah tungkong genit banget lagi. Dia pegang bibirnya, punya siapa neng? Punya abang, gitu. Laki-laki ketawa geli bener. Dia pegang lagi, ya nggak, buah apelnya, neng yang ini punya siapa neng? Punya abang. Laki-laki ketawa geli bener, sorry kalian. Sampai yang ketiga dia tanya apemnya, yang ini punya siapa, yang ini neng? Pokoknya semuanya punya abang. Begitu dibilang semuanya punya abang, ketawa terpinggel-pinggel. Tuh aki-aki keselak mati, saudara kalian. Allahu Akbar. Ya maksudnya laga kalau udah tua dibedain dikit gitu. Ya, laga udah tua kayak anak muda, jangan. Ya, para jamaah sekalian, yang terakhir, pada akhirnya manusia semuanya bakal mati, betul apa enggak? Bung Karno dulu si mulut besar, mati. Pak Harto, Bapak Pembangunan, berhasil bangun negara kita Republik Indonesia menjadi negara kaya raya, negara swasembada, bangun masjid 1000 masjid, bahkan lebih dari 1000 masjid dia bangun. Bapak Pembangunan baik terhadap ulama kiai, saudara sekalian, yang brengsek mah bawahannya aja dulu. Begitu saudara-saudara sekalian, meninggal juga. Luar biasa Pak Harto itu majunya negara kita, duit gampang, apa-apa murah. Lalu sekarang ngomong doang, bensin naik buat bantuan langsung. Mana bantuan? Ada yang dapat nggak bantuan? Nggak ada. Makanya foto Jokowi diturunin semua di jalanan. Bohong lu kerjaannya. Ada yang kesinggung gua ngomong gini? Mudah-mudahan umur lu pendek lu dia. Ya. Saya ngomong benar soalnya, tidak dusta. Menjanji-janji doang banyak dari sekalian. Ya enggak. Mega besok lagi tua. Kalau mati juga dia. Kita aja semua besok bakal meninggal, betul apa enggak?
lambat atau cepat pasti kita akan kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, apa yang kita bawa cuman amal ibadah kita dengan sebab iman. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia itu hanyalah pembela kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Datang masanya, insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Lagu ini serem loh sebetulnya, cuman enak, gak ada bosannya. Dari Nur Asia Jamil sampai Neneng Hasanah yang menyanyikan lagu ini, ya enggak? Bagus ini ibu-ibu dinyanyikan buat ngingetin kita, ngingetin semua bahwa kita lambat atau cepat bakal kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Apalagi lo lagu Roma Irama lengkap bener tuh. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Dulu yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, ini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Enak gak lagunya tuh? Enak, tapi itu kematian. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburnya gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya, jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Oh, kebanyakan manusia terlena sehingga tua, bahwa maut kan datang menjelang. Jreng 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 jreng. Ya sampai sini aja. Besok pagi saya harus ngajar di majelis taklim pondok pesantren. Jam 9 saya harus ke Bekasi, saudara sekalian. Apa namanya itu? Keranggan. Ada Habib Azab undang saya besok pagi. Ya. Di samping itu ya hiburan kita bola. Cuman tadi Saudi Arabia kalah 2 sama saya sedih kalau Islam tuh kalah. Tunisia kalah juga tadi sama Australia. Dari kalian nanti malam masih ada pemain-pemain bagus. Hiburan boleh, nonton bola boleh, kalau perlu sambil tahajud dulu. Amin. Bayang minta saya bisa begini karena tahajud, saya begini bisa karena bakti sama orang tua. Kalau mau ikutin saya tahajud 1 rakaat 100 ayat, 2 rakaat 200 ayat, itu tahajud saya. Kalau lagi capek lelah 50-50, kalau lelah sekali 25-25. Ya nggak apa-apa, yang penting kita sholat tahajud, karena sholat tahajud akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya pada saat ini, yang sakit diangkat penyakitnya, yang usaha biar pada lancar, yang dikubur biar dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, anak-anak kita biar menjadi anak-anak yang berhasil, yang berguna bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Mudah-mudahan doa kita yang begini banyak dikabulkan oleh Allah
besok kita bisa umroh, besok kita bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.